Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali ibadah online ya. Siapkan alat tulis dan Alkitabnya yang terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Di dalam ibadah online pada pagi hari ini, kami kembali dapat datang kehadiran-Mu ya Bapa. Seraya mengucap syukur atas perlindungan Tuhan yang selama ini Kau berikan kepada kami masing-masing. Saat ini kami akan melakukan ibadah kami. Kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan mampukan adik-adik teruna kelas Dwi untuk dapat mendengarkannya, mengerti, dan bahkan menjadi pelaku-pelaku firman. Hadirlah Tuhan pada saat ini, karena kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang Engkau untuk hadir. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ke-17. Menyeberangi sungai Yordan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berangkatlah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dan dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan.
Sedang air yang turun di laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Barang siapa yang telah membaca, mereka juga akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kitab Yosua ini adalah kitab ke-6 dari Alkitab Perjanjian Lama. Yosua artinya Allah yang menyelamatkan. Dari kitab yang ke-6 ini, yaitu kitab Yosua, ini adalah memegang peranan yang penting. Kenapa adik-adik? Secara garis besar, Yosua ini berbicara tentang bangsa Israel memasuki tanah perjanjiannya, yaitu tanah Kanaan. Jadi adik-adik pasti ingat ya ceritanya bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang telah dijanjikan oleh Allah. Yosua ini anak dari siapa? Ya, anak dari Yusuf, adik-adik. Masih muda, dari kecil, dari muda, Yosua ini hidupnya betul-betul sangat taat kepada Allah, setia, sabar, dan ia juga pemberani. Jadi ini anak muda sekali ya. Setia, sabar, ini yang harus kita sebagai anak muda juga harus, turunan-turunan itu juga harus sabar. Dan satu lagi adalah pemberani. Pada umur 30 tahun, Yosua sudah diminta Allah untuk segera menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah di Kanaan. Disinilah mulai ada pergumulan. Pada waktu Yosua diperintahkan Allah, ya di sini ayat 1 sampai 6, untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, ada tantangan yang besar. Karena harus menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik bisa bayangkan membawa bangsa Israel ya di belakang Yosua itu harus menyeberang sungai Yordan. Ini adalah suatu pergumulan yang sangat berat bagi Yosua. Dan ini juga yang pernah dirasakan oleh Nabi Musa ya pada zamannya waktu itu. Di ayat yang ke-1 sampai 7 di situ juga dikatakan bahwa Allah menyatakan firman-Nya kepada Yosua berupa pengantar akan peran Yosua. Allah mulai di situ berbicara dengan Yosua bagaimana Yosua harus bertindak untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Kemudian di ayat yang ke-8 sampai dengan 13, di situ terlihat bahwa Yosua sungguh-sungguh mendengarkan perintah Allah. Dengan rinci Allah memberikan perintah kepada Yosua bagaimana cara-caranya menyeberangi sungai Yordan. Yosua pasrah dan mendengarkan dengan rinci apa yang Allah berbicara kepadanya. Karena Yosua percaya dan yakin bahwa Allah yang hidup tidak ada dapat yang menghalangi. Ya, segala halangan yang merintangi perjalanan bangsa Israel untuk menuju Kanaan. Karena Allah yang memerintah Yosua itu adalah Allah yang hidup. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, Yosua itu mendengarkan. Kemudian di ayatnya yang ke-14 sampai 17, Yosua memerintahkan juga bagaimana bangsa Israel itu berangkat
dari perkemahan mereka itu menuju kepada tanah Kanaan, ya, dan siap menyeberangi sungai dengan para imam dan mengangkat tabut. Kalau kakak ingat, mengangkat tabut tuh pasti diangkat di atas kepalanya ya, karena itu berat. Jadi rame-rame jalan menyeberangi sungai Yordan itu dengan diangkat tabutnya. Diangkat tabut dengan mengangkat tabut perjanjian, kemudian mencelupkan kaki di sungai Yordan. Langkah-langkah ini diikuti oleh Yosua. Yosua tidak sedikit pun bertanya di pikirannya, kok dicelupkan, kok diangkat? Tapi Yosua mengikuti perintah Allah dengan secara rinci. Adik-adik bisa bayangkan ya, kakak waktu membaca firman ini membayangkan waktu kita mau pertama kali menginjak sungai di kaki kita itu kan rasanya, aduh ini dalam gak? Gimana nih nyebrangnya? Pasti ada rasa ketakutan dalam hati kita. Tapi inilah satu hal yang perlu kita contoh dari Yosua. Begitu Allah memerintahkan kepada kita, tidak ada gentarnya. Karena Yosua percaya bahwa Allah yang hidup, apapun yang diperintahkan oleh Allah, Yosua akan lakukan. Dan begitu diinjak kakinya ke dalam sungai Yordan, dan apa yang terjadi adik-adik? Sungai itu menjadi kering. Ya, sungai itu menjadi kering. Dan mereka berjalan seperti biasanya di jalan biasa, bukan seperti di sungai. Adik-adik bisa bayangkan konteks kita pada hari ini yang paling terpenting adalah bagaimana kuncinya Yosua bisa berhasil memimpin bangsa Israel adalah dengan keyakinan kepada Allah dengan firman-Nya. Itu Allah adalah hidup dan berkuasa dalam sejarah iman kita semua. Allah menjamin penyertaan dan pertolongannya tanpa batas waktu. Ini kuncinya. Allah setia dan tidak pernah ingkar janji, adik-adik. Ya, Allah setia, ingat, dan tidak pernah ingkar janji. Demikian juga dengan Yosua. Yosua itu setia kepada Allah. Adik-adik, ini cerita dari pasal ketiga ayat 1 sampai 17. Ini adalah kuncinya adalah bagaimana perjuangan Yosua melewati sungai Yordan. Dan perjuangan itu tiada lain adalah perjuangan ketaatan kepada Allah, kepasrah kepada Allah, dan mendengar apa yang diperintahkan Allah kepada Yosua. Adik-adik bisa bayangkan, ini apakah kita juga sebagai teruna-teruna, ya, terutama pada saat sekarang, masa adik-adik di rumah ya adik-adik. Apakah walaupun di rumah, pertama kakak mau tanya, apakah adik-adik pastikan sekolah tetap ya, sekolah walaupun dengan online kan pagi, tapi kan cuma sebentar, ya, sisanya itu adik-adik lebih banyak. Pertanyaan kakak, apakah adik-adik lebih dekat tidak kepada Allah? Seperti Yosua yang selalu mendengarkan suara Allah. Tuhan memberikan kepada adik-adik dan kakak pada saat ini untuk selalu di rumah. Untuk khususnya untuk adik-adik untuk di rumah saat ini, tidak keluar rumah, tidak sekolah dulu ya. Adik-adik harus lihat, artinya kita bisa punya banyak waktu. Banyak waktu untuk main. Banyak waktu juga untuk belajar. Ya, biasanya kan waktunya tersempit, banyak gangguan misalnya. Sekarang banyak waktu untuk belajar, banyak waktu untuk main, dan tentunya banyak waktu untuk bersama dengan Allah. Kakak selalu berulang-ulang kali. Dengan Allah itu gampang sekali. Hanya lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Adik-adik sudah bertemu dengan Allah. Di mana saja, kapan saja adik-adik bisa. Tolong adik-adik dengarkan suara Allah. Allah mau berbicara apa kepada saya? Berbicara apa kepada Daren? Berbicara juga kepada Tamara. Ya, berbicara kepada adik-adik teruna Dwi semua. Apa Tuhan mau berbicara kepada adik-adik? Hari demi hari kita harus selalu mendengarkan suara Allah dan taat seperti Yosua. Ya adik-adik. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini teruna itu harus menyadari bagaimana kehadiran dan kuasa Allah
yang nyata dalam segala hal. Ya, bagaimana kehadiran Tuhan itu ada bersama kita apabila kita meminta tolong kepada Tuhan. Bagaimana kehadiran Allah, kuasa Allah di saat kita lagi bergumul. Kakak bisa mengerti ya bagaimana rasanya adik-adik khususnya di saat sekarang ini, di masa pandemi ini. Mungkin adik-adik merasa bosan, ya, atau kadang rasa ada bad mood. Apa sih istilahnya, bete ya? Bete, bad mood. Kemudian kadang putus asa, ada kesel, bingung, nggak tahu mau ngapain. Itu tidak ada lain. Kita datang kepada Allah. Yang biasanya kakak lakukan itu adalah setiap pagi dan setiap malam. Dua hal itu adalah harus selalu kita datang kepada Tuhan. Minimal pagi dan malam. Pagi hari sesudah bangun tidur kita pasrah dan berserah. Tanya sama Tuhan, hari ini saya mau ngapain ya Tuhan? Saya mau ini, boleh enggak? Bagaimana saya mau hari ini? Tanya sama Tuhan. Itu biasa yang kakak lakukan ya. Ini kalau kakak boleh sharing ya. Tanya sama Tuhan, Tuhan hari ini saya mau melakukan pekerjaan saya di kantor mengenai ini. Tapi saya mau punya pergumulan Tuhan. Kok kayaknya saya gak yakin. Bantu saya Tuhan bagaimana untuk saya bisa melakukan ini. Nanti secara perlahan-lahan Tuhan akan memberi jalan. Dan kadang kakak juga bingung. Aduh saya bingung ya, takut ya untuk melakukan ini. Tolong beri sukacita. Kita menjadi sukacita. Ya apapun kita pagi hari, itu biasanya kita harus berserah. Bukan biasa ya. Bukan biasa, tapi ini kewajiban kita. Ya kakak udah harus mengajarkan kepada adik-adik bahwa adik-adik harus mulai terbiasa ya sekarang ya. Harus terbiasa. Bangun tidur, serahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya, dimulai dengan membaca Alkitab. Itu tidak lama kok waktunya. Paling lama 10-15 menit. Dimulai, kalau sudah mulai bisa adik-adik sudah bisa berserah, nanti akan otomatis akan ada lama. Bisa 15 menit, 20 menit. Dan akhirnya kita senang, lama dikit deh gak apa-apa. Kita dimulai seperti itu terlebih dahulu. Yang penting bangun tidur, jangan keluar dari kamar kalau kita belum berserah kepada Tuhan Allah. Inilah yang dilakukan dengan Yosua. Dan di sini dikatakan bahwa Yosua dengan hidup taat melakukan firman Tuhan dan tidak meragukan kuasanya dalam menghadapi segala tantangan. Dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yosua taat kepada Allah dan dia lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya Allah memberikan rincian, bahkan rincian jalan untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Demikian juga dengan kita semua. Ya adik-adik, kelas Dwi, kakak tahu adik-adik pasti saat ini sedang bergumul di masa pandemi ini, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Rasanya bosan, tiap hari ketemu dengan mama yang ngomel-ngomel terus atau bermain sama adik ya. Rasanya bosan rebutan HP atau rebutan games. Tolong adik-adik, daripada rebutan minta sama Tuhan pagi-pagi begitu bangun. Hari ini beri sukacita saya untuk saya selalu dapat memberikan jalan kepada mama papa, membantu mama papa di rumah, memberikan sukacita, dan Tuhan pasti memberikan jalan. Adik-adik hari ini mau apa saja. Ya adik-adik ya. Inilah yang kakak sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat memberikan kehidupan kita di dalam memasuki minggu yang baru ini. Terima kasih adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa, kalau Engkau telah memberikan kepada kami pada pagi hari ini bagaimana Yosua yang taat, sabar, tapi berani Tuhan, dan berserah hanya kepadamu ya Allah. Inilah yang kami contoh pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat menjadi Yosua-Yosua yang selalu setia taat kepadamu ya Bapa. Dan Engkau berikan keberanian kepada kami dalam menghadapi tantangan, dalam pergumulan kami, kehidupan kami sehari-hari. Engkau kiranya mesertai kami di masa pandemi ini. Beri kami sukacita, hikmat dan bijaksana. Bahkan kehidupan kami dalam keluarga, bersama orang tua, bersama adik dan bersama kakak. Engkau kiranya mau beserta kami. Mampukan kami
untuk senantiasa selalu berserah bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sempurnakanlah ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Shalom.